Melihat kehidupan di pegunungan Ural Rusia. Pemukiman manusia di pegunungan Ural sudah ada sejak lama. Orang Nenet, Samoyed, di wilayah Pehai, dan bahasa mereka termasuk dalam kelompok bahasa Samoyed yang tersebar luas di seluruh Siberia Utara. Lebih jauh ke selatan, tinggal Komi, Mansi, dan Hanti, yang berbicara dalam bahasa yang termasuk dalam kelompok Ugrik dari bahasa Finno-Ugrik. Kelompok pribumi yang paling banyak jumlahnya, suku Bashkir, yang telah lama menetap di Ural Selatan, berbicara dalam bahasa yang masih berhubungan dengan kelompok bahasa Turki. Beberapa suku Kazakh tinggal di perbukitan Mughalzar di Kazakhstan. Sebagian besar masyarakat yang sebelumnya nomaden ini kini telah menetap. Suku Nenet, Komi, Mansi, dan Hanti praktis merupakan satu-satunya penghuni di wilayah tertinggi pegunungan Ural, terutama di utara, tempat mereka melestarikan cara hidup tradisional mereka, memelihara rusa kutub, berburu, dan memancing. Suku Bashkir adalah peternak kuda yang ulung. Namun, penduduk asli kini hanya sekitar 1/5 dari total populasi pegunungan Ural. Mayoritas adalah orang Rusia. Populasi Rusia terkonsentrasi terutama di wilayah Ural Tengah dan Selatan, dan sebagian besar penduduknya tinggal di kota-kota, terutama Yekaterinburg, sebelumnya Sverdlov, Chelyabinsk, Perm, dan Ufa, dan bekerja di sektor industri. Wilayah-wilayah tersebut berkembang pesat selama Perang Dunia Kedua, ketika banyak pabrik industri dipindahkan dari Uni Soviet bagian barat untuk mencegah penghancurannya oleh Jerman. Populasi pertanian mendominasi wilayah stepa Ural Selatan, yang kondisinya mendukung pertumbuhan gandum, kentang, dan tanaman lainnya. Ural sangat kaya akan sumber daya mineral, dengan variasi di lereng timur dan barat menurut struktur geologi. Endapan biji, misalnya, terutama magnetit, mendominasi di lereng timur, tempat endapan kontak, permukaan tempat dua jenis batuan berbeda bergabung, ditemukan, seperti di Gunung Blagodat, serta endapan magmatik, terbentuk dari batuan cair, seperti di Kachkanar. Beberapa endapan biji, seperti biji magnetit di Magnitogorsk, telah habis atau hampir habis. Endapan sedimen kurang penting. Beberapa biji mengandung logam paduan, vanadium, unsur tahan abu-abu putih, dan titanium, sebagai pengotor. Endapan biji tembaga terbesar ada di Ge dan Sibay, dan biji nikel ditemukan di Ufali. Ada juga endapan besar bauksit, kromit, emas, dan platinum. Di antara sumber daya mineral non-logam di lereng timur terdapat asbes, talk, vireklay, dan bahan abrasif. Permata dan batu semi mulia telah lama dikenal, termasuk ametis, topas, dan zamrud. Di antara endapan di lereng barat terdapat lapisan garam kalium di hulu sungai Kama dan endapan minyak bumi dan gas alam di wilayah Ishimbay dan Krasnokams. Batu bara bitumen dan lignit ditambang di kedua lereng. Endapan terbesar adalah ladang batu bara bitumen Pechora di utara. Hutan-hutan Ural yang luas juga sangat penting secara ekonomi. Tidak hanya menghasilkan kayu yang berharga, tetapi juga mengatur aliran sungai dan melindungi banyak hewan berbulu yang berharga. Pertanian sangat penting terutama di wilayah stepa timur Ural Selatan. Sebagian besar lahan di sana telah dibajak untuk ditanami, dan di area yang luas ditanami gandum, bukweat, millet, kentang, dan sayuran. Karena kekayaan sumber daya mineralnya, industri-industri terkemuka di Ural adalah pertambangan, metalurgi, rekayasa mesin, dan kimia. Pabrik-pabrik metalurgi di Magnitogorsk dan Chelyabinsk, pabrik-pabrik kimia di Perm, Ufa, dan Orenburg, serta rekayasa skala besar di Yekaterinburg merupakan industri yang penting secara nasional. Setelah Perang Dunia Kedua, Uni Soviet mendirikan fasilitas produksi plutonium di Ural Selatan, dekat wilayah yang sekarang disebut Ozersk,
Rusia. Fasilitas ini memproduksi plutonium pertamanya pada tahun 1949 dan terus berproduksi hingga tahun 1990. Selama dekade pertama operasinya, pabrik tersebut membuang sejumlah besar plutonium. Limbah radioaktif mencemari Sungai Techa dan Danau Karachay di dekatnya. Sejumlah kecelakaan serius di pabrik tersebut menyebabkan pelepasan bahan radioaktif tambahan ke lingkungan. Misalnya, pada tahun 1957, ledakan tangki penyimpanan mengakibatkan kontaminasi lahan seluas 9.000 mil persegi, 23.000 km persegi. Akibatnya, penduduk di wilayah tersebut mengalami peningkatan angka kanker dan masalah kesehatan serius lainnya.